Assalamualaikum Beb, terima kasih buat kalian yang udah support channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya. Selamat menonton. Kue kedua kita adalah kue untir-untir atau kita sebut kue tambang. Kenapa? Karena diuntir-untir ya, diputir-putir atau kayak tambang bentuknya. Ini juga rasanya enak, gurih, mirip sih ya sama kue-kue kayak yang lainnya. Cuman dia ini lebih ke bentuk dan nggak pakai wijen juga ya. Ini bahannya ada tepung terigu. Di sini aku pakai gula halus. Kalau nggak ada gula halusnya, gula putih biasa aja di blender. Di sini aku menggunakan santan ya. Kalau tadi kita pakai susu, ini kita pakai santan, jadi dapat rasa gurihnya. Lalu di sini aku pakai margarin. Di sini juga pakai baking powder, lalu garam. Nah, ada banyak versi ya. Ada yang sukanya agak keras. Kalau aku tuh agak nggak terlalu suka ya. Kalau keras tuh suka di gigi gitu ya, suka susah. Di sini aku gunakan telur. Jadi telur ini adalah opsional aja. Kalau kamu kepingin dia garing banget gitu ya, keras, itu nggak usah pakai telur, tapi kalau kamu kepingin dia renyah, itu gunakan telur. Oke, ini kita akan buat aja. Nah, ini ya, kita siapkan wadah yang lebih besar. Oke, kita akan aduk. Ini sih sebenarnya lebih enak juga nggak pakai hand gloves juga nggak apa-apa ya, tinggal cuci tangan aja. Cuman ini supaya aku lebih simpel. Ini kita masukkan tepung terigu. Lalu kita masukkan gula halus. Nah, biasanya kalau kue untir-untir ini paling lama adalah waktunya tuh untuk muntir-muntirnya ya. Itu makan waktu banget, jadi dibikin seneng aja sambil nonton TV, sambil dengerin lagu supaya cepet selesai. Tapi paling enak kalau dikerjainnya rame-rame ya. Lalu di sini aku gunakan baking powder, garam. Oke. Ini kita gunakan blue band. Atau margarin ya. Di sini aku gunakan telur. Jadi kita memasukkan dulu bahan-bahannya supaya takaran airnya nanti kita bisa kira-kira ya. Ini kan santan gitu supaya dia nggak terlalu lembek dan kita nggak perlu tambahin lagi bahan-bahan lain. Nih, kita aduk hingga rata. Emang pakai sedikit tenaga ya nanti ya pas nyampur adonannya. Nah, ini kita masukkan santan. Ini santan kental ya. Kalau aku ini sih pakai santan instan aja. Oke. Aku tuh punya pengalaman, makanya tadi aku bilang, jadi nanti tuh alternatif aja ya. Kalau kamu mau nggak begitu suka yang keras banget, jadi dulu aku sama teman-teman gitu kan makan ini pas digigit ya ampun kerasnya gitu ya, keras banget. Sampai teman-temanku bercanda ini kalau buat ngelempar orang nih kepalanya langsung benjol. Jadi di sini aku buatnya yang versi dia nggak pakai keras banget, itu makanya aku menggunakan telur ya. Jadi nanti alternatif aja, boleh kalau yang memang sukanya keras nggak usah dipakai telurnya ya. Ini kita campur rata. Nanti kita siapkan plastik dan penggilingan ya biar gampang, langsung kita giling. Oke, kita siapkan plastiknya dulu, kita aduk hingga rata. Seperti ini, nanti kita tinggal giling. Kita pastikan sudah tercampur rata seperti ini. Ini tinggal kita belah aja, boleh belah 2, boleh belah 3 ya, karena aku akan giling. Siapkan dulu plastiknya. Oke. Nah, ini karena udah di plastik jadi nggak usah ditaburin tepung atau apapun juga ya. Ini gini aja. Ini aku tadi pakai plastik besar. Oke, bisa langsung juga sih ya. Oke. Oke, pelan-pelan aja.
pokoknya resep-resep yang aku sajikan di Dapur Lindawati ini adalah resep-resep yang insya Allah kamu bisa buat di rumah dan dimanapun, dan bisa juga buat usaha. Jadi nggak cuma bisa bikin atau menyajikan kue-kue enak aja buat keluarga, tapi bisa menambah penghasilan kamu juga di rumah. Jadi terserah kamu pingin bisa cuma untuk diri sendiri atau mau dijual, pokoknya bebas. Yang penting resep-resepnya sudah teruji dan pasti enak. Oke, ini seperti ini, lalu kita potong ya, iris-iris. Oke. Ini ada yang kecil-kecil, ada yang besar gitu ya, bebas. Ini aku bikinnya agak sedikit kecil-kecil. Oke. Jadi aku contohin, ambil satu, baru kita buat seperti kepang ya, kepang dua gini. Oke, diuntir-untir. Nah ya, jadi ini yang ketelatenannya ini yang bikin suka lama. Sebenarnya kalau ngadoninnya aja gampang banget ya. Jadi ini dibuatnya sambil santai aja, sambil nonton-nonton TV, dengerin lagu, atau dengerin anak lagi cerita. Ini kita sambil bikin seperti ini. Nah, ini cuman begini aja. Kita pulir-pulir ya kue kepangnya. Oke. Aku juga udah buat nih, karena kan saking ini makan waktu banget gitu ya. Aku dari kemarin juga udah aku buat supaya bisa masuk di dalam toples. Soalnya kalau bikinnya cuma sedikit nanggung ya, sama capeknya. Jadi aku bikin aja sekali banyak biar buat stokan ada di dalam kulkas buat anak-anak jajan. Oke, jadi kamu udah nggak bingung lagi, musim hujan enak punya cemilan stokan. Jadi sambil hujan-hujan duduk minum teh, terus bernostalgia deh sama kue-kue tradisional yang enak ini. Oke, nah sambil aku muntir-muntir ini, aku mau goreng juga. Jadi aku sambil panasin ya. Ini meskipun kuenya kue tradisional, nanti rasanya juga beda ya sama yang dijual-jual, karena kita pakai bahannya juga kan premium ya. Jadi ada telurnya, jadi dia lebih enak. Nah seperti tadi, jangan lupa kalau kamu mau jualan di era sekarang seperti ini, buat juga tampilan yang menarik. Kamu bisa bikin logo dan bisa juga taruh di toples supaya harga jualnya bisa menyesuaikan. Yaudah, aku selesain dulu ya Beb ya, karena ini masih lama. Oke. Oke, ini tinggal goreng. Aku tahan dulu. Oh iya, ini untuk menggorengnya juga karena dia nggak mau makan waktu lama, biarkan panas terus dikecilkan apinya ya, supaya dia nggak gampang gosong. Yaudah, kita tunggu minyaknya agak panas baru kita goreng ya. Ini udah mulai panas. Sebentar. Oke, kalau udah mulai panas aku mau kecilkan apinya. Jangan lupa kalau sudah panas nanti apinya kita kecilkan saja. Nah, nggak apa-apa ya Beb ya. Aku pakainya 2 penggorengan. Kenapa? Supaya cepet aja. Karena abis ini kan aku mesti ngasih resep-resep berikutnya buat kalian ya. Jadi aku pakai 2 supaya ini nanti muat di dalam toplesnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kadang-kadang menggoreng aja banyak yang nanya gimana sih tipsnya. Jadi ya tergantung dari wadahnya sendiri. Jadi jenis-jenis dari besi penggorengannya juga beda-beda. Seperti yang di sini dia lebih cepat gitu ya. Jadi kita harus sering-sering dilihat. Kalau di sini karena tebal tebal wadahnya, jadi dia mungkin agak lebih lama, tapi nanti hasilnya coklatnya merata ya. Jadi memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kita mesti kenal dengan peralatan masak yang kita punya di dapur. Nah, ini udah cantik banget. Oke, ini jangan lupa kita siapkan wadah untuk tirisannya ya. Ya, ini lebih cepat gitu ya, karena dia lebih tipis wajannya ya. Jadi kita mesti agak buru-buru juga.
ngangkatnya. Oke, supaya nggak gosong. Oke. Nah, ini kita tiriskan, kemudian kita angkat yang sebelahnya ya. Oke. Oh, kue tambang nih enak banget. Nah, ya kuningnya juga beda ya, kuning meratanya ya. Jadi itu ya, aku mau kasih contoh jenis-jenis wajan. Jadi bebas sih, boleh yang mana aja, cuman ini memang memakan waktu lebih lama ya. Nah, ini dia ya. Ini sama waktunya malah lebih lama yang ini, tapi ini hasilnya masih lebih sedikit coklat ya. Oh. Oke. Oke. Aku mau ngabisin dulu gorengannya. Habis ini kita akan buat menu berikutnya, yaitu pastel isi abon. Pastel mini isi abon.